Prabu Siliwangi tidak kalah perang. Beliau memilih menghilang dan Pajajaran membayar harganya. Prabu Siliwangi tidak kalah perang. Beliau memilih menghilang dan Pajajaran membayar harganya. Orang bilang Pajajaran runtuh karena musuh. Sejarah lisan Sunda bilang sebaliknya. Kerajaan ini runtuh karena satu keputusan Prabu Siliwangi, keputusan untuk tidak melawan. Di tanah Pasundan, nama Prabu Siliwangi bukan sekedar raja. Beliau simbol keseimbangan antara kekuasaan, adat, dan alam. Selama beliau memerintah, Pajajaran berdiri tegak, bukan karena pasukannya paling kuat, tapi karena raja dan adat berjalan beriringan. Namun ya, zaman berubah. Angin dari pesisir membawa pengaruh baru, politik baru, kepercayaan baru, cara berkuasa yang lebih keras. Istana terbelah bukan oleh pedang, tapi oleh arah keyakinan. Wahai para sesepuh, geus waktuna urang nangtukeun nasib sorangan. Para bangsawan muda mendesak, kaya raja harus memilih bertahan dengan adat lama atau menyesuaikan diri agar kerajaan tetap hidup. Pertanyaan itu bukan politis, itu kayak jebakan ya. Karena bagi Prabu Siliwangi, kerajaan yang hidup tanpa jati diri bukan kerajaan, tapi kayak cangkangnya aja. Malam itu, beliau tidak memanggil pasukan, tidak mengangkat senjata. Prabu Siliwangi justru memanggil para tetua adat, dan di hadapan mereka, seolah ia berkata pelan, jika tanah ini harus berubah dengan mengorbankan jiwanya, maka biarkanlah aku yang pergi. Bukan kabur, bukan kalah, mengundurkan diri dari sejarah. Dan konon, Prabu Siliwangi tidak meninggal, tidak wafat. Diceritakan sang Prabu ngahiang atau menghilang bersama para pengikut setianya. Ada juga yang bilang bersama harimau putih, menyatu dengan alam. Dan sejak malam itu, Pajajaran tak pernah sama.